Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit materi, memaparkan materi ya terkait analisa kebutuhan sistem. Jadi ini merupakan materi yang ketiga dari materi yang sebelumnya. Untuk materi ini saya dapatkan dari referensi dari dosen saya yaitu Bapak Arief Susilo, Skom, Mkom FM, selaku dosen mata kuliah analisa kebutuhan sistem di Universitas Pelita Bangsa. Baik, pada kali ini saya akan membahas tentang karakteristik sistem berorientasi objek. Gitu kan. Jadi langsung saja ya untuk karakteristik sistem berorientasi objek. Ini sistem berorientasi objek atau object oriented systems memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari paradigma metode analisis sistem lainnya. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari sistem berorientasi objek. Yang pertama ada pemrograman berbasis objek, kemudian ada enkapsulasi, kemudian inheritance atau pewarisan, kemudian ada polimorfisme, kemudian ada abstraksi, kemudian juga ada kelas dan objek, kemudian juga ada messaging, kemudian yang terakhir itu ada keamanan atau security. Karakteristik-karakteristik ini bekerja bersama-sama untuk menciptakan pendekatan pemrograman yang kuat, modular, dan mudah dimengerti, yang memungkinkan pengembangan sistem yang kompleks dan scalable. Kemudian ada pemrograman berbasis objek. Pemrograman berbasis objek adalah paradigma pemrograman yang mengungkapkan konsep objek sebagai unit dasar untuk membangun program. Dalam program berbasis objek, program dibangun dari kumpulan objek yang saling berinteraksi, yang mewakili bagian-bagian dari sistem yang diinginkan. Setiap objek memiliki atribut yang menyimpan data dan metode yang mendefinisikan perilaku atau fungsi yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Nah, berikut ini adalah penjelasan lebih rinci tentang beberapa konsep kunci dalam pemrograman berbasis objek. Yang pertama ada objek. Adapun pengertian objek tersendiri yaitu instansi konkret dari sebuah kelas. Objek memiliki atribut yang menyimpan data dan metode yang mendefinisikan perilaku objek tersebut. Contoh, dari sebuah objek bisa menjadi objek mobil, ya, yang memiliki atributnya seperti warna. Objeknya mobil, atributnya seperti warna, kemudian kecepatan, kemudian metode, dan metodenya kalau metodenya seperti maju, mundur, atau berhenti. Yang kedua ada kelas. Kelas adalah blueprint atau template untuk menciptakan objek. Kelas mendefinisikan atribut dan metode yang dimiliki oleh objek yang dibuat dari kelas tersebut. Misalnya, dalam contoh mobil di atas, mobil maksudnya yang sebelumnya, contoh yang pertama, ya, yang di objek ini, mobil gitu kan, bisa menjadi sebuah kelas yang memiliki atribut seperti warna dan kecepatan, serta metode seperti maju dan mundur. Itu maksudnya kelas. Kemudian ada enkapsulasi. Enkapsulasi adalah konsep yang menggabungkan data dan metode yang bekerja pada data ke dalam satu unit tunggal yang disebut objek. Nah, ini memungkinkan penyembunyian detail implementasi dari luar dunia objek, sehingga hanya metode yang tersedia yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan objek tersebut. Kemudian yang keempat itu ada pewarisan atau inheritance. Adapun pengertiannya yaitu konsep di mana sebuah kelas baru atau kelas turunan atau subclass, ya kan,
dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas yang sudah ada. Kelas induk atau superclass, ya kan? Ini memungkinkan untuk memperluas fungsionalitas yang sudah ada dan mendorong penggunaan kembali kode. Yang kelima ada polimorfisme. Polimorfisme adalah konsep di mana objek dari kelas yang berbeda dapat merespons dengan cara yang berbeda terhadap metode yang sama. Ini memungkinkan untuk menggunakan nama metode yang sama pada objek yang berbeda dan memiliki perilaku yang berbeda tergantung pada objeknya. Pemrograman berbasis objek memungkinkan untuk menciptakan program yang lebih mudah dimengerti, kemudian lebih modular, dan lebih mudah dipelihara. Dengan menyusun program menjadi kumpulan objek yang berinteraksi, pemrograman dapat membagi kompleksitas pemrograman ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola juga. Kemudian ada enkapsulasi gitu ya. Enkapsulasi adalah salah satu konsep utama dalam pemrograman berorientasi objek yang menggabungkan data atau atribut dan metode yang beroperasi pada data ke dalam satu unit tunggal yang disebut objek. Ini mungkin ada beberapa yang bakal saya skip dikarenakan waktunya yang panjang gitu kan. Nah, untuk penjelasan lebih rinci tentang enkapsulasi. Yang pertama ada data dan metode. Objek dalam sistem berorientasi objek memiliki dua komponen utama, yakni data atribut dan metode atau fungsi. Data mewakili informasi yang disimpan oleh objek, sedangkan metode mewakili perilaku atau operasi yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Yang kedua ada private dan public. Privat dan public. Enkapsulasi mengimplementasikan konsep aksesibilitas, di mana atribut dan metode dalam sebuah objek dapat dideklarasikan sebagai private atau public. Atribut atau metode yang dideklarasikan sebagai privat hanya dapat diakses oleh objek itu sendiri. Sementara atribut atau metode yang dideklarasikan sebagai public dapat diakses dari luar objek. Nah, adapun keuntungan enkapsulasi. Pertama ada pengendalian akses, ya kan? Kemudian ada juga penyembunyian detail. Kemudian peningkatan keamanan. Untuk contoh enkapsulasi, misalnya kita memiliki kelasnya mobil, ya kan? Dengan atributnya kecepatan yang dideklarasikan sebagai privat, ya kan? Kita bisa memiliki metodenya maju atau mundur, yang memanipulasi atribut kecepatan secara internal. Dengan cara ini, detail implementasi kecepatan, misalnya apakah itu diukur dalam kilometer per jam atau mil per jam, disembunyikan dari luar dunia objek dan hanya metode yang ditentukan seperti maju atau mundur, ya kan, yang dapat mengubahnya. Kemudian inheritance atau pewarisan. Gitu ya. Mungkin tadi ini sudah di atas ya untuk pengertiannya. Maka kita akan lanjut aja penjelasan lebih rinci tentang pewarisan atau inheritance. Inheritance. Yang pertama ada kelas induk atau superclass dan kelas turun atau subclass. Kelas yang sudah ada dan dari mana fitur diturunkan disebut kelas induk. Jadi kelas induk adalah kelas yang sudah ada dan dari mana fitur itu diturunkan disebut kelas induk atau superclass. Sedangkan kelas baru yang mewarisi fitur dari kelas induk disebut kelas turunan atau subclass. Kemudian penurunan fitur. Kelas turunan dapat menggunakan semua atribut dan metode yang didefinisikan dalam kelas induk tanpa perlu mendefinisikannya kembali. Ini berarti bahwa kelas turunan dapat mewarisi fitur-fitur tersebut dan menggunakan mereka seolah-olah mereka adalah miliknya sendiri.
Kemudian ada penambahan dan perubahan. Selain menggunakan fitur yang ada, kelas turunan juga dapat menambahkan atribut dan metode baru, serta mengubah perilaku dari metode yang ada. Ini memungkinkan untuk memperluas fungsionalitas yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan khusus kelas turunan. Ini masih banyak ya. Nih, hierarki kelas pewarisan dapat membentuk hierarki kelas, di mana kelas-kelas turunan lebih spesifik daripada kelas-kelas induk. Sebagai contoh, kita bisa memiliki kelas induk kendaraan dan kelas turunan mobil dan sepeda motor. Mobil dan sepeda motor akan mewarisi atribut dan metode dari kelas kendaraan, tetapi mungkin memiliki fitur tambahan yang unik untuk masing-masingnya. Mungkin ini akan saya skip, ya, dikarenakan banyak banget gitu kan materinya. Nah, mungkin ke abstraksi. Abstraksi adalah salah satu konsep utama dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP, ya, yang mengacu pada proses menyederhanakan kompleksitas dengan fokus pada aspek-aspek penting dan mengabaikan yang tidak penting. Dalam konteks OOP, abstraksi memungkinkan pembuatan kelas abstraksi yang menetapkan perilaku umum untuk kelas turunannya, serta menyembunyikan detail implementasi yang tidak perlu dari pengguna luar. Adapun berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang abstraksi dalam sistem berorientasi objek. Yang pertama ada kelas abstrak. Kelas abstrak adalah kelas yang tidak dapat diinstansiasi, yang berisi metode abstrak yang dideklarasikan tetapi tidak diimplementasikan. Ya kan? Kelas abstrak berfungsi sebagai blueprint untuk kelas turunannya, menyediakan kerangka kerja umum untuk perilaku yang diharapkan. Metode abstrak. Metode abstrak adalah metode yang dideklarasikan dalam kelas abstrak tetapi tidak memiliki implementasi. Kelas turunan yang mengambil kelas abstrak harus mengimplementasikan semua metode abstrak yang dideklarasikan oleh kelas abstrak tersebut. Oke. Ini masih abstraksi. Ini tadi kelas dan objek, ya kan? Ini penjabarannya lebih detail ya. Jadi di atas sudah kita bahas dikit-dikit. Nah, ini didetailkan ya kan terkait sistem berorientasi objek atau OOP-nya sehingga dia banyak gitu kan. Mungkin kita akan ke keamanan ya. Nah, akses ke data atau metode dalam sebuah objek. Dalam banyak bahasa pemrograman berorientasi objek seperti Java atau C++. Aksesibilitas dapat diatur menggunakan kata kunci seperti private, protected, dan public. Atribut atau metode yang dideklarasikan sebagai privat hanya dapat diakses oleh objek itu sendiri. Sementara yang dideklarasikan sebagai protected dapat diakses oleh kelas turunan dan yang dideklarasikan sebagai public dapat diakses dari luar objek. Kemudian ada validasi data. Validasi data melibatkan pemeriksaan data yang dimasukkan ke dalam objek untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan aturan atau kriteria tertentu sebelum diolah atau disimpan. Misalnya, dalam sistem perbankan, ketika sebuah objek, yakni akun, ya kan, menerima permintaan untuk melakukan transfer atau pembayaran, validasi dapat dilakukan untuk memastikan bahwa akun sumber memiliki saldo yang cukup untuk melakukan transfer tersebut. Hal ini membantu mencegah transaksi yang tidak valid atau potensial kegiatan penipuan. Hmm, itu fungsi dari validasi data. Kemudian ada pembatasan akses. Pembatasan akses memungkinkan pengendalian akses ke sumber daya, sistem seperti file, perangkat keras, atau layanan jaringan.
Dalam konteks OOP ini dapat dicapai dengan mengatur aksesibilitas metode yang terlibat dalam operasi yang melibatkan sumber daya eksternal. Misalnya dalam aplikasi berbasis web, kemudian objek yang bertanggung jawab untuk mengakses database, mungkin memiliki metode yang hanya dapat diakses oleh administrator sistem. Oke. Kemudian yang kelima, pengembangan kode yang nyaman. Pengembangan harus memperhatikan praktik-praktik pengembangan yang aman saat merancang dan mengimplementasikan sistem berorientasi objek. Ini termasuk penggunaan enkapsulasi untuk menyembunyikan detail implementasi internal, validasi data untuk memastikan keabsahan, serta penggunaan mekanisme akses kontrol untuk membatasi akses ke fungsionalitas kritis. Nah, keamanan adalah aspek krusial dalam pengembangan perangkat lunak, termasuk dalam konteks OOP, dengan menerapkan prinsip-prinsip keamanan seperti enkapsulasi, akses kontrol, dan validasi data. Pengembangan dapat membantu melindungi sistem dari ancaman keamanan dan memastikan integritas dan kerahasiaan data. Tentunya untuk keamanan itu sangat penting dalam sebuah aplikasi atau sistem, ya kan? Sehingga di sini benar-benar ditekankan bahwa keamanan adalah aspek krusial dalam pengembangan perangkat lunak. Oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau materi yang kurang jelas atau penyampaian saya yang terlalu cepat atau tidak jelas. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Sekali lagi, video ini dibuat untuk eh, memenuhi tugas dari mata kuliah analisa kebutuhan sistem, yakni di ujian tengah semester. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.